Dulu kala, Islam pernah menjejakkan kakinya dengan kokoh di negeri ini. Sayangnya, begitu para penjajah datang dan berhasil memecah belah warga, Islam pun nyarit ikut tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam di Tanzania yang bergerak menarik kembali kejayaannya. Membincang Islam di sejumlah negara-negara muslim minoritas bak membaca sejarah yang luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan tak jarang berhasil memegang peranan penting dalam kehidupan negaranya. Meskipun pada proses selanjutnya Islam justru seakan tak pernah ada. Sebut saja riwayat Islam yang pernah berjaya di India, Polandia, Sri Lanka, dan lainnya, di mana khazanah kebudayaan Islam ratusan bahkan puluhan tahun pernah tertancap. Begitu pula dengan Tanzania. Islam nyatanya tidak sekonyong-konyong datang ke sana. Bukan berita baru bila negara-negara Afrika dikenal sebagai negeri sejuta alam yang mempesona. Tak terkecuali dengan Tanzania, negara yang terletak di kawasan Afrika bagian timur, banyak menyimpan kekayaan alam. Gunung tertinggi yang menawan di Afrika, Kilimanjaro, dengan ketinggian 5.985 meter, bertengger di negeri beriklim tropis ini. Tak hanya itu, Taman Marga Satwa yang elok, 3 pulau besar yang meliputi Zanzibar, yang kaya akan cengkeh dan pemimpin serta ulama Islam, Pulau Pemba dan Mafia merupakan daftar kekayaan alam Tanzania yang hingga kini juga masih kesohor. Begitu dekatnya negeri ini dengan alam, hingga sebutan Tanzania pun sesungguhnya diambil dari nama sebuah danau terkenal di sana, Tanganyika. Baru pada tanggal 26 April 1964, Tanganyika berubah nama menjadi United Republic of Tanzania dengan ibu kota Dar es Salaam. Secara geografis, Tanzania berbatasan dengan negara Afrika seperti Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo, Gambia, Zambia, Malawi, dan Mozambik. Akan tetapi, karena keindahan alam ini pula negara-negara kolonial tertarik untuk menguasai. Pada Perang Dunia I, Tanzania berhasil diduduki Jerman, yang tak lama kemudian Inggris pun menyusul. Selain karena alasan tersebut, secara umum memang negara-negara terbelakang atau negara berkembang, meskipun mereka memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah di kawasan Asia dan Afrika, pernah dijajah negara-negara Eropa. Tentu rakyat tidak tinggal diam. Seorang Katolik, Mewalimu Julius Kambarage Nyerere, dan seorang guru, Abdul Wahid Syekhis, sekretaris Jamiatul Islamiyah V Tanganyika, mendirikan Tanganyika African National Union atau TANU di tahun 1954. Aksi lain yang patut dijadikan catatan sejarah di tengah kerasnya himpitan penjajah adalah keberhasilan rakyat Tanzania mengadakan pemilihan umum pada tahun 1958 dan tahun 1960. Pada titik ini, TANU memperoleh kemenangan yang sangat gemilang. Seiring dengan progresivitas yang ditunjukkan rakyat, akhirnya Tanganyika memperoleh kemerdekaan dari Inggris, yakni pada 9 Desember 1961. Dan terpilih sebagai presiden pertama Tanzania adalah Mwalimu Julius Kambarage Nyerere dan Abedi Amani Karume dari Afro Shirazi Party yang bertindak sebagai wakil presiden. Menurut Samzawi, staf pengajar di Yarsi yang menulis tentang Islam di Tanzania, menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Afrika Timur, meliputi Tanzania, Uganda, dan Kenya di abad ke-8. Para arkeolog telah menemukan beberapa benda sejarah peninggalan Islam seperti koin emas, perak, dan tembaga terbitan tahun 830 Masehi, serta sebuah masjid tertua di Kizimkazi, Tenggara Zanzibar yang dibangun pada tahun 1007. Masih menurut Samzawi,
Ibnu Battuta bahkan dinyatakan pernah berkunjung ke Tanzania dan Zanzibar di tahun 1332 Masehi. Dari kunjungannya tersebut, dinyatakan bahwa hampir sebagian besar penduduk pantai Afrika Timur adalah Muslim. Bahkan, khusus di Zanzibar, pemerintahan Islam pernah bercokol lama, yakni tahun 1832 Masehi. Bertindak pemimpin pemerintahan adalah Sultan Syed Said yang berkedudukan di Muscat, Oman. Kesultanan ini bertahan hingga 132 tahun. Pengaruh Kesultanan Syed Said cukup berkembang hingga mencapai Kenya dan ke negara-negara pantai timur Afrika lainnya. Begitu besar kekuatan Islam di wilayah kepulauan Tanzania tersebut, hingga mayoritas kaum muslim mampu mencapai 95%. Namun, gangguan tetap muncul dari kaum Nasrani. Perkembangan Islam di Zanzibar maupun Tanzania dianggap sebagai ancaman bagi perkembangan agama Katolik. Julius Nyerere bersama Milton Abbott, Presiden Uganda, dan Jomo Kenyatta, Presiden Kenya, sangat gigih mengobarkan perang yang melukai umat Islam ini. Bahkan pada 11 Januari 1964, waktu tengah malam setempat, Zanzibar diserang oleh pasukan Kristen yang diotaki John Okello, seorang Kristen militan dari Uganda. Ia mendapat sokongan kuat dari Marir dan Tanganyika, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Malawi, dan Mozambikwe. Mereka berhasil membantai 13.635 penduduk Muslim. Dari rangkaian peristiwa yang mengancam posisi Islam di Tanzania atau Afrika Timur pada umumnya, keberadaan Julius Nyerere dianggap sebagai dalang dari semua peristiwa berdarah tersebut. Oleh umat Islam setempat, Julius Nyerere dianggap sebagai otak gerakan. Namun atas serangkaian peristiwa yang memilukan hati umat Islam di sana, bukan berarti mereka mengendur menghadapi keganasan umat Katolik. Sebaliknya, mereka malah semakin gigih memperjuangkan keberadaan Islam, termasuk memperjuangkan untuk menerapkan hukum Islam di Seantero, Tanzania. Tak pelak kalangan muda Islam pun segera merapat. Mereka melakukan demonstrasi di tahun 1988 untuk memperjuangkan hukum Islam. Tentu saja reaksi ini mendapat tanggapan negatif dari pihak penguasaan bangsa kolonial. Inilah peta pemeluk agama di sana berubah. Mereka datang bukan hanya untuk menguasai negara dan kekayaan alam, namun mereka pun membawa misi agama yang dibawanya. Ajaran Kristen sebagai agama yang dianut negara-negara penjajah juga dengan gigih disebarkan. Akibatnya, pergesekan dan benturan antara kaum muslim dengan bangsa kolonial tak bisa dihindari. Salah satu reaksi yang muncul akibat pergesekan itu adalah terjadinya perang Maji-Maji yang terjadi pada tahun 1905, tepat ketika Jerman menduduki Tanganyika. Ketika Inggris menggantikan Jerman setelah Perang Dunia I berakhir, penyebaran agama Kristen semakin hebat. Perkembangan Islam dirasakan para aktivis Muslim semakin tidak menguntungkan. Karena itulah beberapa tokoh Islam Tanganyika di tahun 1929 mendirikan African Association yang pada tahun 1933 berubah menjadi Jamiatul Islamiyah fi Tanganyika. Organisasi tersebut seperti ditulis Camzawi merupakan cikal bakal terbentuknya Tanganyika African Association atau TAA yang pada proses selanjutnya berubah menjadi Tanganyika African National Union atau TANU. Perjuangan umat Islam di Tanzania hingga kini masih terus berlangsung. Apa yang mereka hadapi tak berbeda jauh dari perjuangan umat Islam di belahan dunia manapun. Sebab secara geopolitik mereka menghadapi musuh yang sama, yaitu Barat, yang pengaruhnya menggurita kemana-mana. Menyikapi hal itu, diperlukan keberanian yang luar biasa untuk melawan himpitan dan manuver-manuver yang dilancarkan pihak Kristen. Sebab pihak musuh memiliki segala-galanya, baik di bidang politik, uang, senjata, dan sumber daya manusia yang nyaris sempurna. Hal lain yang perlu diperhatikan umat Islam Tanzania, bahkan seluruh umat Islam di belahan dunia manapun,
adalah perlunya menyiapkan generasi muda yang kuat, baik secara intelektual maupun fisik. Sebagaimana sebuah pepatah Arab mengatakan, Syubanul yaum rijalul gad. Pemuda hari ini merupakan generasi esok. Mereka adalah penentu maju mundurnya sebuah bangsa. Bukan mustahil bila banyak generasi muda Islam yang terdidik bermunculan. Apa yang menjadi cita-cita umat Islam di Tanzania terwujud dengan mudah. Selain itu, umat Islam di sana seyogyanya bisa menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur atas kegagalan mereka dalam menghadapi serangan musuh serta propaganda yang selama ini dilancarkan. Setidaknya dari hal ini, kaum muslim menjadi tidak mudah terlena. Mereka terus waspada akan usaha-usaha politik adu domba yang pernah diwariskan bangsa kolonial. Itulah sekelumit kisah Islam di Tanzania, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.